Hai Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID. Nah Sobat Agro, siapa yang tidak mengenal dengan Singapura? Di balik gemerlapnya perkotaan yang modern dan kemajuan teknologi, Singapura, kota negara-negara kecil di Asia Tenggara, memiliki tantangan unik dalam sektor pertanian. Dengan keterbatasan lahan yang membatasi kemampuan pertanian tradisional, pertanian di Singapura menjadi salah satu hal yang sulit dan kompleks untuk dijalankan. Namun, di tengah kesulitan itu, muncul inovasi dan usaha sungguh-sungguh untuk mencari solusi yang kreatif dan berkelanjutan. Nah, dalam video kali ini, kita akan menjelajahi tantangan dan kesulitan dalam kegiatan pertanian di Singapura, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan dan keberlanjutan di kota negara-negara yang unik ini. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri tantangan pertanian di Singapura yang penuh dengan tekad dan inovasi mereka. Berikut ulasannya. Salah satu tantangan terbesar dalam pertanian di Singapura adalah keterbatasan lahan. Sebagian kota-kota dengan negara yang kecil di Asia Tenggara, lahan pertanian yang tersedia sangat terbatas. Sebagian wilayah di Singapura telah dikembangkan untuk tujuan perkotaan dan industri, meninggalkan sedikit lahan yang dapat dijadikan pertanian. Iklim tropis pun di Singapura juga memiliki suhu yang tinggi dan tingkat kelembaban yang tinggi juga menjadi kendala dalam pertanian. Beberapa tanaman dan hewan ternak tidak tahan terhadap suhu yang ekstrim dan perubahan iklim yang sangat cepat. Keterbatasan lahan dan iklim membatasi produksi pangan di Singapura yang menyebabkan ketergantungan pada impor pangan. Negara ini harus mengimpor sebagian besar bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Ketergantungan ini meningkatkan resiko ketidakstabilan pasokan dan harga. Tapi hingga tahun 2030, negara kota ini ingin memenuhi sendiri sebesar 30% kebutuhan pangannya. Pemerintah mendorong penduduk untuk menanam sendiri buah dan sayur di atap dan balkon. Singapura menjadi negara pertanian itu susah untuk dibayangkan. Selama beberapa dekade, negara ini jadi pusat keuangan dan ekonomi dan memiliki semakin banyak pencakar langit. Walaupun banyak penghijauan, pertanian tampak seperti sesuatu dari masa lalu. Sekarang Singapura ingin mengurangi ketergantungan pasokan pangan pada negara asing. Lahan di Singapura memang tidak luas. Jadi, atap akan diubah menjadi lahan menanam sayuran dan hasil kebun yang bisa dijual. Strategi baru itu sudah mulai membuahkan hasil. Atap sebuah mall perbelanjaan populer juga jadi lahan pertanian, Sobat Agro. Salah satu pakar pertanian di Singapura yaitu Bronze Low, ketika ia telah berhenti berkarir di bidang periklanan dan memulai menanam pepaya, rosemary, dan markisa. Zone Low kini menciptakan 200 kebun di atap bangunan di seluruh kota. Ia juga bereksperimen dengan teknologi baru yang ditempatkan di kontainer kapal laut. Menurutnya, kale tidak tumbuh di iklim tropis, tapi di sini kale tumbuh jika ditempatkan di cairan nutrisi dan di bawah cahaya LED yang menggantikan cahaya matahari. Budidaya tanaman vertikal dalam beberapa tingkat dianggap tren yang menjanjikan yang bisa bersaing melawan produk dari negara lain seperti negara tetangga yaitu Malaysia yang menanam pangan dengan lebih murah. Keberhasilan itu dicapai karena sayuran yang ia tanam diperkaya lebih banyak nutrisi. Jadi, ini juga menawarkan keuntungan bagi kesehatan konsumen. Ini jadi alasan mengapa harganya lebih mahal 20 sen dolar Singapura daripada sayuran lainnya. Jadi itu bisa jadi hal yang menguntungkan dalam persaingan produk pertanian yang ada di Singapura. Nah, ada juga beberapa inovasi pertanian yang dikembangkan oleh Singapura. Selain pertanian vertikal, ada juga sistem aquaponik.
Aquaponik adalah sistem yang menggabungkan budidaya ikan dengan pertanian tanaman. Limbah ikan digunakan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman membersihkan air untuk ikan. Sistem ini memanfaatkan lahan dengan sangat efisien dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang ketiga, ada teknologi smart farming. Pertanian cerdas menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Sensor dan perangkat lainnya digunakan untuk memantau kondisi tanah, suhu, dan kelembaban, sehingga petani dapat mengoptimalkan waktu penanaman dan penggunaan air. Yang selanjutnya ada pendekatan inovatif pada pangan laut. Dengan lahan yang terbatas, Singapura juga mencari cara inovatif untuk meningkatkan produksi pangan laut. Membudidaya kerang, gurita, dan udang secara berkelanjutan menjadi fokus untuk memenuhi permintaan akan pangan laut. Sobat Agro, pertanian di Singapura menghadapi tantangan yang unik akibat keterbatasan lahan, iklim tropis, dan ketergantungan pada impor pangan. Namun, melalui inovasi dan pendekatan yang kreatif, Singapura berhasil mengatasi tantangan tersebut. Pertanian vertikal, sistem aquaponik, teknologi smart farming, dan pendekatan inovasi pada pangan laut merupakan contoh-contoh upaya Singapura dalam mencapai ketahanan pangan dan berkelanjutan. Dengan terus menerapkan solusi cerdas dan berkelanjutan ini, Singapura berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan memastikan pasokan pangan yang stabil bagi warganya sendiri. Nah, itu dia Sobat Agro, inovasi dan beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai ketahanan pangan dan berkelanjutan di negara Singapura. Terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.